Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat pagi dan selamat datang pemirsa dalam acara Ormas, Obrolan Masyarakat. Saya Syifa Faisa Amanda yang akan menemani pemirsa dalam 10 menit ke depan. Oke, pada acara kali ini saya akan membawakan topik pembicaraan yang cukup berat di masyarakat Indonesia, yaitu isu terjerat pinjaman online pada masyarakat Indonesia. Layanan pinjaman online atau yang lebih dikenal sebagai pinjol telah tumbuh pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bagi mereka yang terpepet mencari dana, pinjol bisa menjadi solusi cepat dan mudah. Dalam catatan Detikcom, layanan peer-to-peer lending mulai berkembang di Indonesia sejak 2016. Syarat meminjam di pinjol biasanya lebih mudah dibandingkan pinjaman formal lainnya atau yang bisa disebut dengan perbankan atau institusi keuangan formal. Kita tidak perlu ke kantor dan transaksi pun bisa diselesaikan secara daring. Dikutip dari CNN Indonesia, dengan hadirnya layanan pinjaman online telah membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, seperti pisau bermata dua, pinjaman online juga bisa membawa petaka. Hal ini tentunya memiliki alasan tersendiri yang membangun opini pro dan kontra. Oleh karena itu, saya sudah menghadirkan dua narasumber. Pertama kita yaitu Ibu Pradita Dwi Amela sebagai narasumber dari pihak pro dan sebagai pengguna pinjol juga. Dan narasumber kedua kita yaitu Ibu Zevanya Angelita Albertin sebagai pihak dari kontra yang anti pinjol. Selamat pagi Ibu. Oke, baik Ibu Pradita, Ibu ini sebagai pengguna pinjol ya? Sudah dari kapan sih mulainya? Saya memulai memakai pinjol itu waktu tahun 2019 ya. Dimana waktu itu tahun 2019 itu waktu adanya COVID, yang dimana pendapatan saya mulai menurun, tetapi kebutuhan terus meningkat. Karena itu saya memutar otak supaya income saya tetap naik. Dengan itu saya harus pinjaman online tersebut. Oke, berarti Ibu udah mulai kan dibilang dari 2018 ya? Betul, 2019. Oke, Ya. 2019 berarti udah lama juga ya? Iya, udah lumayan lama. Oke, pinjamnya adalah dari 2019. Iya. Terus nih tujuan Ibu pinjol ini digunakan untuk keperluan apa aja? Tujuan saya mengambil pinjaman online tersebut karena untuk modal usaha ya, yang dimana usaha ini kan memerlukan biaya yang cukup besar dan juga waktu yang singkat. Karena itu saya akhirnya memilih untuk mengambil pinjaman online tersebut gitu. Oke, kayak gitu ya. Iya. Terus kenapa sih nih Ibu Pradita lebih memilih pinjaman online ini sebagai tempat untuk meminjam uang? Karena kalau di pinjol ini tuh syaratnya tuh mudah, dapat dilakukan di mana saja. Nah, jadi kan efisien waktu ya gitu, nggak perlu harus kesana kesini ribet gitu. Jadi karena bisa dilakukan di mana aja, jadi akhirnya saya pilih untuk pinjam di situ, di pinjaman online tersebut gitu. Oke, terus nih kenapa Ibu juga lebih tidak memilih alternatif yang lebih aman seperti kayak perbankan atau institusi keuangan formal lainnya? Pertama karena saya belum mengerti bagaimana cara mengakses layanan perbankan ya. Selain itu di bank itu pasti kan setiap bulannya ada bunga ya. Bunganya ini lumayan besar dan juga mungkin syarat-syarat untuk mengambil pinjaman di bank tersebut tuh lumayan susah gitu, dibandingkan dengan syarat untuk mengambil pinjaman online. Karena itu saya akhirnya memilih untuk pinjaman online saja dibanding pinjam di perbankan gitu. Oke, baik Ibu Pradita, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih pinjaman online dapat menjadi solusi atau sebaliknya dalam mengatasi masalah keuangan di masyarakat Indonesia? Menurut saya pinjaman online ini tuh lumayan memberikan suatu solusi ya bagi masyarakat, terutama bagi UMKM seperti saya ini yang membutuhkan dana mungkin untuk membuka usaha baru ya kan. Iya benar. Itu lumayan cukup membantu ya gitu. Kalau misalkan kita bayarnya tepat waktu, terus pokoknya kita bayarnya tepat waktu lah gitu. Jadi itu bisa menjadikan salah satu solusi ya gitu. Iya, jadi benar. lumayan membantu lah untuk UMKM seperti saya gitu.
Ya, berarti kalau misalnya dia bayarnya nggak tepat waktu malah jadi ribet juga ya? Iya, gitu. Jadi harus dari kitanya juga. Oke. Oke, baik Ibu Pradita, terima kasih untuk penjelasannya ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Loh, sekarang kantong belanjanya udah nggak pakai kantong plastik lagi ya, Kak? Iya Kak, sekarang kita lagi menerapkan program Go Green untuk mengurangi sampah limbah plastik. Karena sampah limbah plastik selain tidak mudah terurai, juga mengandung zat berbahaya dan mengganggu kehidupan satwa liar. Oleh karena itu, kita mengganti kantong belanja plastik menjadi seperti tas belanja ini. Wah, sekarang jadi lebih ramah lingkungan ya, Kak? Ayo bersama-sama mengurangi penggunaan limbah plastik dan mengganti dengan barang yang dapat digunakan berulang kali. Cintai negerimu dan cintai lingkunganmu. Kembali lagi di Ormas, obrolan masyarakat. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari pengguna pinjol, selanjutnya kita akan tanyakan lebih lanjut kepada pihak yang anti banget terhadap pinjaman online. Baik, menurut saya kenapa alasan saya tidak memakai pinjaman online? Karena menurut saya pinjaman online merupakan tindakan yang kurang baik ya, dan juga membuat orang menjadi kurang berkembang. Dengan adanya pinjaman online tersebut juga membuat orang menjadi malas bekerja dan mempunyai perilaku yang konsumtif seperti itu. Oke, selanjutnya nih, menurut Anda bagaimana sih jika seseorang tidak bisa bertanggung jawab melunasi pinjaman online tersebut? Lalu apa saja dampak yang diterima oleh orang itu? Banyak sih dampaknya. Salah satunya bisa saja kalau misalnya orang tersebut ingin mengambil rumah KPR, terus cicilan kendaraan, dan mencari pekerjaan, itu akan susah untuk disetujui oleh pihak dealer dan pihak yang mempunyai perumahan tersebut. Dan juga untuk kalau yang susah mendapatkan pekerjaan karena namanya itu udah jelek gitu di perusahaan. Oke, berarti dia udah didaftar hitam blacklist ya sama perusahaannya. Oke, baik. Menurut Anda nih, bagaimana cara menghindari pinjaman online bagi masyarakat yang konsumtif? Oke, menurut saya untuk menghindarinya dengan orang-orang yang sudah mempunyai perilaku konsumtif, sepertinya sebaiknya dikurangi sih ya dengan perilaku konsumtif tersebut. Dan juga kalau misalnya kita ingin membeli barang, sebaiknya kita membeli barang sesuai kebutuhan kita, bukan kemauan kita. Seperti banyak kan ya kayak berita barang-barang yang viral, orang pada FOMO ya belinya ya. Seperti itu. Sebaiknya itu dikurangin. Terus juga kalau misalnya kita mau beli barang, sebaiknya lebih baik nabung dulu sih baru membeli barang tersebut. Oke. Terus selanjutnya untuk pertanyaan ini, menurut Anda faktor apa saja nih yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pinjaman online? Oke, faktornya itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya kalau misalnya itu disalahgunakan, misalnya untuk judi atau misalnya untuk melunasi utang yang sebelumnya dia punya, itu akan berdampak bagi orang-orang di sekitarnya sih, kayak jadinya merepotkan orang-orang di sekitarnya dan juga dirinya sendiri seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk yang pertanyaan terakhir nih ya, bagaimana solusi bagi mereka yang sudah terlanjur terjerat pinjaman online menurut Ibu Zetanya? Kalau yang sudah terlanjur terjerat, sebaiknya dia konsekuen lagi sih untuk membayarnya, dan juga dia harus mencari pekerjaan yang lebih layak lagi untuk melunasi utangnya dan berserah diri kepada Tuhan, dan di lain waktu jangan sampai meminjam online lagi seperti itu. Oke, jadi pelajaran buat orang tersebut ya. Oke, baik ibu-ibu narasumber kita, sayangnya kita udah sampai nih di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber yang sudah bersedia menemani obrolan kita pada pagi ini. Bagaimana tanggapan Anda setelah mendengarkan dua perspektif yang berbeda? Apakah Anda yakin untuk memakai pinjaman online atau mungkin sebaliknya?
Saya Syifa Faisa Amanda, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara selanjutnya Ormas, Obrolan Masyarakat.